Kemudian Ki Asror ini keras orangnya. Jadi kalau anaknya di pondok pulang itu pasti dimarahi. Segera saja diusir dari rumah untuk segera kembali ke pesantren. Nah, anaknya Ki Asror 9 itu ada yang di Lirboyo, ada yang di waktu itu di Sarang. Saya sendiri itu sejak tamat SD sudah dipondokkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama adalah berkenaan dengan salah satu kiai di Jawa Tengah, yaitu Kiai Haji Asrori Ahmad, yang beliau adalah orang tua saya sendiri. Beliau sejak kecil oleh ayahnya, namanya Ahmad, dipondokkan di beberapa pesantren di Magelang. Sejak mulai kelas 2 SD, karena waktu itu Indonesia belum merdeka, masih dalam situasi Indonesia dijajah. Orang tua Ki Asrori, namanya Kiai Ahmad ini, mengirimkan putranya yang masih kecil, kelas 2 SD, itu sudah di pondok pesantren di sekitar Magelang. Di antaranya adalah pondok pesantren Al-Asnawi yang berada di Kecamatan Bandungan, Magelang. Kemudian di pondok pesantren Al-Asy'ari yang berada di Kecamatan Tempuran yang dekat dengan rumah. Setelah itu beliau mondok di Termas. Begitu agak dewasa, kira-kira umur 14-15 tahun, beliau dikirim oleh ayahnya ke Termas, pondok yang waktu itu terkenal sekali. Di Termas beliau belajar cukup lama, kurang lebih mungkin ada 4 tahun. Kemudian bertemu dengan salah satu gurunya di Termas, yaitu Kiai Haji Ali Maksum. Begitu Kiai Ali Maksum ini boyong, pamit dari pondok Termas, beliau kemudian mengikuti gurunya Kiai Ali Maksum, kemudian mondok di Lasem. Beliau belajar lama, mengaji kepada Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Maksum Lasem. Juga selama di Lasem beliau juga ngaji di pondok pesantren selain yang diasuh oleh Kiai Maksum, yaitu pondok pesantrennya Kiai Haji Baydawi. Kiai Haji Baydawi bin Kiai Haji Abdul Aziz Lasem. Dan masih ada beberapa kiai yang beliau ngaji kepada beliau, termasuk waktu itu adalah Syekh Mastuki, lama di Lasem. Kemudian terjadilah clash yang kedua, perang, yaitu masuknya Jepang di Jawa, di Indonesia. Kemudian pondok ini bubar. Akhirnya setelah itu Kiai Asrori ini pindah ke Tebuireng di Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi di Tebuireng tidak lama, setelah keadaan relatif sudah kondusif waktu itu, beliau kembali ke Lasem. Jadi ke Lasem ini ada 2 tahapan. Nah, tahap yang kedua itu beliau bermukim bertempat di pondoknya Mbah Kiai Haji Baydawi bin Kiai Haji Abdul Aziz.
Di Lasem sering beliau diutus oleh Simbah Maksum, Simbah Baidowi untuk sowan ke Rembang, ya, sowan kepada Kiai Khalil Harun. Nah, selama beliau diutus oleh para kiai, para guru-gurunya dari Lasem ke Rembang ini, kemudian beliau kenal dengan utusannya Kiai Khalil bin Harun yang diutus ke Lasem, yaitu Kiai Bisri Mustafa. Yang Kiai Bisri Mustafa ini kebetulan juga mantu dari Kiai Khalil Harun, di mana istri Kiai Bisri Mustafa ini namanya Ma'rufah, salah satu putrinya Kiai Khalil bin Harun. Setelah lama berinteraksi, nampaknya Kiai Bisri ini tertarik dengan Asrori dari Magelang ini. Kemudian beliau dilamar oleh Kiai Bisri untuk dijadikan adik iparnya. Kemudian dinikahkan dengan adik iparnya, namanya Makmunatun binti Khalil Harun. Setelah nikah, beliau pulang ke Magelang dari kota Rembang, pulang ke desa, namanya Desa Wonosari atau Kampung Wonosari. Kemudian waktu itu beliau dibimbing oleh Kiai Bisri, dibimbing oleh para gurunya untuk mencoba menulis atau menerjemahkan kitab-kitab yang diajarkan di pesantren. Beliau dibimbing oleh Kiai Bisri yang waktu itu Kiai Bisri sudah banyak karyanya, karya terjemahan. Karya yang paling terkenal sampai hari ini adalah terjemahan beliau Alfiyah Ibnu Malik, di mana apa yang diajarkan oleh gurunya Simbah Khalil Harun yang saat itu orang menyebut Sibawehnya tanah Jawa, ya, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, karena hampir semua kiai di Jawa waktu itu, putra-putra kiai belajar ngaji di Pondok Pesantren Kasingan Rembang. Di antaranya nanti jadi kiai besar, orang alim besar adalah Kiai Haji Abdul Hamid Pesuruan, ini juga santri Kasingan. Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo yang beliau aslinya Cirebon. Kemudian Kiai Akil, Kiai Akil Cirebon, Kiai Akil Sirot Ayahanda, Kiai Haji Said Akil, Kiai Humaidullah Kaliwungu, kemudian Kiai Jauhari Kencong Jember, Kiai Haji Juwaini Kretek Pare Kediri. Semua ini santri-santri di Kasingan waktu itu, termasuk guru saya sendiri Kiai Haji Zamroji, itu dulu alfiahnya juga di Rembang. Saat itu seniornya di pondok itu Mbah Makhrus, Kiai Makhrus Ali. Kemudian Kiai Makhrus Ali pindah ke Lirboyo, ini Kiai Zamroji mengikuti di Lirboyo. Nah, kemudian Kiai Asrori ini memulai menulis, mulai kitab yang kecil seperti kitab Safinatun Najah, Sulam Mutafik diterjemahkan ke bahasa Jawa, Jawa yang mudah dipahami oleh masyarakat Jawa, mudah dicerna, mudah dipelajari. Akhirnya kemudian Kiai Asrori ini menjadi semacam ada kenikmatan untuk menulis, menerjemahkan kitab-kitab, sehingga banyak sekali karya-karya yang ditulis oleh beliau. Di antaranya adalah Riyadhus Shalihin, Turratun Nasihin, Minhajul Abidin,
Tambihul Ghafilin dan kitab-kitab yang banyak. Saya sendiri berapa jumlahnya ini sampai hari ini belum apa namanya paham betul. Tapi kira-kira ada 100 lebih lah. Apalagi setelah Ki Asrori meninggal dunia, ini banyak kitab-kitab bermunculan, kitab baru yang dicetak oleh penerbit-penerbit, terutama di Menara Kudus, penerbit Menara Kudus, juga banyak penerbit di Surabaya, seperti penerbit Al-Miftah, ada penerbit apa namanya Al-Biru, penerbit Al-Biru. Saya sendiri kurang paham itu. Penerbit Al-Biru itu juga mencetak kitabnya ayah saya, Mbah Asrori ini. Di dalam merintis pondok waktu itu, di tempatnya Ki Asrori ini belum ada pondok pesantren. Jadi hanya ada pengajian kampung itu. Kemudian didorong oleh gurunya, yaitu Hadratus Syekh Mbah Maksum Lasem dan Mbah Baidowi, agar muridnya yang namanya Asrori ini untuk mendirikan pesantren. Ya, karena situasi kondisi saat itu, di mana Indonesia ini baru saja merdeka, kira-kira tahun 1948-49, Asrori Ahmad ini diperintah oleh gurunya, yaitu Kiai Maksum dan Kiai Baidowi, untuk mendirikan pesantren. Akhirnya Kiai Asrori mengikuti dawuh-dawuh guru, dan bahkan waktu itu menurut apa yang disampaikan oleh beliau kepada saya, pertama kali membangun pesantren itu ditunggui oleh Mbah Baidowi dan Mbah Maksum Lasem sendiri, yang mengukur tanah, kemudian yang meminta masyarakat untuk bersama-sama membangun itu Mbah Maksum dan Mbah Baidowi. Ini luar biasa ini. Ada seorang kiai yang betul-betul peduli terhadap santrinya, yang beliau juga, kalau bahasa saya waskito, ini ada santri yang apa namanya, yang punya potensi. Sehingga alhamdulillah waktu itu berdirilah pondok pesantren yang sederhana, pakai bambu, pakai kayu-kayu kampung itu, yang kemudian mulai ada santri yang belajar di sana. Itu sekitar tahun 1947-48. Tapi kemudian resmi pondok pesantren berdiri ini tahun 50, itu diresmikan. Jadi menurut catatan, pondok pesantren ini kemudian tahun resmi berdiri itu tahun 1950, yang kemudian diberi nama pondok pesantren Raudhatul Thulab. Kenapa Raudhatul Thulab? Karena yang di Rembang itu namanya Raudhatul Thalibin, ya. Pesantren Rembang itu namanya Raudhatul Thalibin, ya udah yang di sini sederhana aja, Raudhatul Thulab. Kalau bahasanya beliau itu, Raudhatul Thulab itu adiknya Raudhatul Thalibun, katanya begitu. Jadi ini kan pikiran yang sangat sederhana. Dan alhamdulillah sampai hari ini pondok itu masih eksis, masih berdiri, walaupun pondok ini kecil, ada di kampung, ya, yang serba kurang dalam segala hal, tapi alhamdulillah tentu seberapapun sudah memberikan kontribusi dalam perjuangan ahli sunnah wal jamaah, perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian Ki Asrori ini orangnya sangat mandiri sekali, sangat semangat. Di samping beliau menulis dan mengajar santri secara langsung, dikelola sendiri,
Beliau juga seorang pekerja yang luar biasa. Beliau ini juga petani, ya, garap sawah-sawahnya tetangga yang disewa. Jadi Ki Asron ini anaknya orang miskin. Jadi orang tuanya ini miskin, Ahmad ini miskin. Ya. Kalau di masyarakat kampung itu, beliau ini tergolong orang yang miskin, sehingga menimbulkan prihatin dan semangatnya salah satu anaknya ini untuk bekerja keras. Beliau juga nggarap sawah, kemudian jual beli kayu, kemudian juga menjadi petani tembakau. Banyak yang dilakukan. Karena kebetulan, ya tidak kebetulan, karena Ki Asrori ini nanti anaknya 9. Jadi saya ini 9 bersaudara. Dari 9 bersaudara ini, yang laki-laki ada 6 dan yang perempuan itu ada 3. Dan semua dipondokkan, semua disekolahkan. Dalam keadaan serba, serba prihatin gitu. Kalau saya bilang kekurangan, ya kekurangan, tapi nampaknya kata kekurangan ini tidak baik disampaikan. Tapi sebenarnya kekurangan, tapi ya kekurangan ini menimbulkan semangat kerja yang luar biasa. Karena merasa punya tanggung jawab agar anak-anaknya ini semua ngaji, semua belajar. Dan alhamdulillah dari 9 bersaudara ini semua sekolah juga di pondok pesantren. Tapi yang utama adalah pesantren. Ini Ki Asror ini kalau sudah menulis itu 1 hari 1 malam itu kuat. Beliau hanya istirahat saat sholat, saat dahar, makan. Dan yang luar biasa itu, nah ini yang belum bisa saya lakukan, itu saat menulis itu dalam keadaan selalu suci. Jadi kalau beliau hadas pasti kemudian bersuci. Menulis baik siang malam ini. Dan beliau perokok berat, karena kalau nggak ngerokok itu nggak kuat nulis. Jadi merokok sambil menulis. Tulisannya jelek. Tulisan beliau itu ditulis dalam satu naskah, buku tulis itu, kemudian setelah selesai ditulis oleh para khototnya. Khotot atau penulis Ki Asror ini banyak. Kalau tidak salah ada sekitar 9 penulis. Termasuk yang menulis kitab Al-Ibris, tafsir Jawa, Kiai Bisri. Kitab Al-Ibris itu juga penulisnya Ki Asrori. Beliau juga banyak menulis khutbah Jawan, khutbah yang berbahasa Jawa. Jadi saya melihat sendiri luar biasa beliau. Tapi semangat menulis ini juga karena semangat ada tanggung jawab besar. Karena setiap menulis ini kemudian saat beliau nulis itu diniati mencari rezeki halal, jadi sebagai maisah. Saya menulis ini nanti kitab dicetak, kemudian dipromosikan dan laku dijual. Nah ini hasil dari penjualan itu untuk membiayai anak-anaknya yang banyak tadi, yang jumlahnya 9. Itu didorong. Tapi setiap kemudian setelah selesai, itu kemudian diserahkan ke percetakan atau penerbit. Dicetak itu tidak pernah orang tua saya memberi harga, ini harganya sekian, ya sudah terserah, diserahkan kepada penerbit, dicetak, sudah. Beliau tidak pernah menanyakan dicetak berapa ribu eksemplar, kemudian royaltinya berapa. Sampai hari ini setelah orang tua ini Ki Asrori meninggal ini, tidak ada satupun anaknya yang menanyakan tentang royalti itu. Nah, ini penting saya sampaikan di sini. Jadi kita 9 bersaudara ini tidak pernah menanyakan ke penerbit, ke percetakan berapa royaltinya. Karena kita berprinsip semakin banyak dicetak itu tentu semakin akan memberikan manfaat.
tentu orang tua saya mendapat jariah di sana. Karena hadis yang masyhur itu Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin." Di antara min salasin itu wa ilmin yuntafa'u. Itu prinsip kita. Jadi itu. Kemudian Ki Asror ini keras orangnya. Jadi kalau anaknya di pondok pulang itu pasti dimarahi. Segera saja diusir dari rumah untuk segera kembali ke pesantren. Nah, anaknya Ki Asror 9 itu ada yang di Lirboyo, ada yang di waktu itu di Sarang. Saya sendiri itu sejak tamat SD sudah dipondokkan juga. Saya mondok di Rembang, di pondoknya Mbah Khalil Harun, di Kasingan juga. Yang pengasuhnya adalah Kiai Haji Makmun Khalil. Saya mulai SD sudah di pesantren. Jadi semua anaknya Ki Asror itu setelah tamat SD dipondokkan. Walaupun juga boleh sekolah formal, tapi semua mondok. Di antaranya adalah ada kakak saya yang pertama, beliau sudah dipundhut, sudah sedo, sudah meninggal dunia, itu namanya Harun Asrori, yang waktu itu sampai dikirim ke Tanah Suci, ke Mekah Al-Mukarramah. Ini semangatnya luar biasa untuk agar anak-anaknya ini dipesantrenkan, dipondokkan di pondok-pondok pesantren. Beliau keras sekali. Jadi jangan sampai anak-anak ini tidak mengenyam pendidikan di pesantren. Kalau tidak sekolah itu orang tua ini nggak susah. Tapi kalau tidak mondok, tidak ngaji, itu susahnya luar biasa, sehingga keras betul. Kadang-kadang saking kerasnya itu melalui kekerasan fisik. Jadi ini sebenarnya nggak baik, tapi waktu itu saking semangatnya kepengen anaknya ini bisa ngaji, kalau pulang itu dimarahi betul. Bahkan sampai pada tingkat marah dengan bentuk fisik. Anaknya istilahnya dipukul, ditendang agar anak ini nggak kerasan di rumah. Itu sampai seperti itu, saking inginnya orang tua ini anak-anaknya mau di pondok pesantren. Tapi alhamdulillah semua 9 ini semuanya ada di pondok pesantren semua. Ini yang kita semua hari ini merasa bersyukur, karena dulu orang tuanya ini keras. Ini kemudian Ki Asrori ini diberi umur oleh Allah itu 76. Beliau umurnya 76 tahun. Keliru saya, 72 tahun maksud saya. Beliau diberi umur oleh Allah itu 72 tahun. Beliau itu meninggal pada bulan Agustus tahun 1994. Pada tanggal 1 Agustus, hari Senin kalau tidak keliru, itu hari Senin, tanggalnya 1 Agustus tahun 1994, bertepatan dengan 27 Safar. Beliau meninggal, dan alhamdulillah wa syukurillah ada beberapa anaknya yang meneruskan, yang terjun di dunia penerbitan, dunia buku, yaitu namanya Muhammad Ma'ruf Asrori, yang punya penerbit namanya Khalista. Nah, ini Ma'ruf Asrori ini bermukim di Surabaya, di belakang Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, di belakang RSI 2 di Wonocolo, Jemur, Wonosari, Wonocolo. Nah, ini beliau sejak mudanya sudah ada bakat meniru orang tuanya, terjun di dunia penerbitan, di dunia buku, di dunia kitab. Beliau telaten, dan alhamdulillah sudah sekian ratus juga buku-buku yang dicetak, diterbitkan oleh penerbit Khalista ini. Di antaranya adalah
keputusan Muktamar NU Ahkamul Fuqaha yang sejak muktamar pertama sampai kemarin muktamar di Jombang itu sudah dibukukan dan dicetak dengan baik, rapi, bisa dibaca, dinikmati, diamalkan oleh warga NU, dan banyak buku-buku yang lain seperti antologi NU, kemudian pemahaman tentang ahli sunnah wal jamaah dan segala problematikanya. Ini yang meneruskan. Saya sendiri mencoba untuk meniru, alhamdulillah juga sudah ada 1, 2, 3 kitab yang sudah saya tulis dengan bahasa Jawa. Juga khutbah tapi baru beberapa, belum puluhan tapi baru sekitar 7 atau 8 kitab yang saya terjemah ke bahasa Jawa. Di antaranya adalah yang paling tebal yaitu Kifayatul Atqiya fi Sarhi Minhajil Asfiya. Ini 4 jilid dengan bahasa Jawa. Jadi inilah sekelumit tentang biografi atau sejarah orang tua saya. Tapi sebenarnya orang tua saya ini dari keluarga yang orang kampung, petani murni Kukun. Tapi kalau dinaikkan itu Kiai Ahmad ini bin Kiai Khalil. Kiai Khalil ini dari Jogja, dari Sayegan. Kiai Khalil ini putra Kiai Ahmad Hasan, dan kalau ditarik ke atas itu sampai ke Kiai Nur Iman yang dimakamkan di Melangi, Jogja. Sementara kalau istrinya ini namanya Makmunatun, ini adiknya Bunyai Bisri, jadi binti Khalil. Khalil ini putranya Kiai Harun di Sarang. Kiai Harun ini putranya orang alim semua, di antaranya adalah Kiai Haji Umar Harun. Semua kiai di Sarang dan sekitarnya adalah murid dari Kiai Umar Harun. Mbah Maksum Lasem itu, Mbah Baidowi Lasem itu juga dulu ngajinya kepada Kiai Umar bin Harun, jadi kakaknya Kiai Khalil Harun. Ini kemudian ibunya atau istrinya Kiai Harun itu namanya Sintok. Sintok ini punya adik namanya Kiai Ghazali yang sekarang menjadi nama madrasah di Sarang, Madrasah Ghazaliyah. Itu diambil dari nama adiknya Bunyai Sintok. Bunyai Sintok ini ibunya Kiai Umar Harun, ibunya Kiai Khalil Harun. Ini sekelumit tentang riwayat dari perjalanan Kiai Asrori Ahmad, dan alhamdulillah walaupun pondoknya kecil tapi santri secara umum itu tentu ribuan, karena kitabnya ini sudah cetak ulang berkali-kali ya. Apalagi yang namanya Sulamut Taufik, Sulam Munajat, Riyadhus Shalihin, kemudian Durratun Nasin, ini sudah ratusan kali atau bahkan mungkin ribuan dicetak ulang. Alhamdulillah, syukurlah, itu anugerah dari Allah yang luar biasa. Ini ya semoga ini bisa memberikan menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi santri-santri, agar santri sekarang ini kan dari sisi fasilitas lebih mudah, lebih lengkap sekarang ini. Tentu kalau para santri-santri di pesantren ini mereka punya semangat untuk menulis, itu lebih mudah tentu saja kalau dibanding dengan waktu itu, masa-masa awal-awal kemerdekaan. Termasuk Simbah Soleh Darat. Nah ini juga sudah ada berapa belas tulisan beliau itu, 13 atau 12 judul
yang ditemukan ini juga luar biasa, memberikan semangat kepada santri-santri yang lain untuk ada kemauan yang kuat, keinginan yang kuat untuk menulis. Karena memang tulisan ini walaupun yang menulis sudah pulang ke haribaan Allah, itu tulisannya masih bisa dibaca, dinikmati, diamalkan oleh generasi berikutnya. Saya ingat ada di Sahih Bukhari itu keterangan bahwa salah satu ilmu yuntafa'u bih itu ya hasil karya para alim, para kiai yang memberikan yang dinikmati, yang diberikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Ini termasuk ilmun yuntafa'u bih. Mungkin itu sekelumit tentang biografi Ki Asrori.